Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan September ya. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu di bulan September ya, untuk zodiak Gemini. Oke, di sini ada The Empress. Untuk kamu yang mungkin di sini menginginkan baby ya, atau menginginkan adanya sebuah kehamilan, aku rasa di bulan September ini mungkin ada beberapa yang menerima kabar bagus ya. Mungkin kamu akan menjadi seorang ibu atau seorang ayah, seperti itu ya, dengan adanya The Empress ini, karena ini adalah masa-masa subur ataupun kayak kehamilan seperti itu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini, kamu ini diminta untuk merawat diri kamu, menjaga diri kamu, jadi ibu untuk diri kamu sendiri gitu ya. Jadi belajar untuk dewasa ya, belajar untuk bertanggung jawab atas diri sendiri gitu ya, merawat diri, jaga diri kamu sendiri, seperti itu ya. Dan untuk beberapa orang kalau bertanya tentang finansial, aku rasa finansial kamu cukup bagus di sini karena Empress ini menandakan kesuburannya. Jadi dalam segi keuangan, kalau misalkan sebelumnya kurang baik, itu di sini akan membaik ya. It's okay, nggak ada problem, nggak ada masalah di sini dari segi itu keuangan. Dan kita lihat lagi, wah, banyak keberuntungan datang nih buat kamu. Wah, bakal tajir kamu ya di bulan September ini, bakal kaya kamu ya. Di sini untuk beberapa orang nih, aku ngerasa ya rezeki kamu tuh bener-bener ngalir deras di sini di bulan September. Terutama di sini, terutama ya, kamu yang sebelumnya mungkin kayak ngerasa tersekat gitu ya, atau kayak ngerasa tersendat gitu. Rezeki kamu ya dari segi finansial gitu, itu sebenarnya bukan tersedat ya, kayak diibaratkan tuh kalau air gitu ya. Kalau air mengalir itu kayak belum ada jalan gitu, kayak ada tembok gitu loh ya. Jadi kayak dipending dulu gitu. Nah, ketika temboknya ini dibuka ya, istilahnya dibobol gitu ya, dijebolin gitu kan, berarti kan airnya yang ditampung itu sebelumnya itu kan penuh ya. Kalau di bubble gitu kan jadinya ngalirnya kan deres kayak gitu. Nah, ibaratnya rezeki kamu tuh jadi kayak gitu gitu loh ya. Banyak sekali di sini keberuntungan datang dari segi finansial kalau aku lihat ya gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin di sini rezeki nomplok ya, bisa dibilang rezeki nomplok atau gimana ya, kayak dapat warisan gitu loh. Aku nggak tahu ini berkaitan dengan keluarga gitu ya, seperti itu ya, entah warisan atau apa kayak gitu ya di sini untuk beberapa orang gitu. Tapi kalau yang aku bilang tadi ya, rezeki kamu bakal mengalir deras ini ya, mungkin start mulai September ini gitu, kamu akan bisa melihat banyak keberuntungan datang ke arah hidup kamu gitu. Oke, jadi dari segi keuangan nih bener-bener bisa dibilang tajir lah kamu ya, bakal seperti itu gitu ya. Dan untuk beberapa orang juga di sini, aku rasa kamu diminta untuk lebih banyak meluangkan diri sama keluarga gitu ya, jalin hubungan baik dengan keluarga kamu ya, terutama dengan orang tua. Karena dengan kamu menjalin hubungan gitu ya, atau menjaga hubungan kamu dengan orang tua, terutama jika kamu punya problem nih dengan orang tua kamu ya, dengan keluarga kamu. Nah, disinilah ketika kamu memperbaiki hubungan kamu dengan orang tua kamu, itu kayak akan membuka pintu rezeki kamu gitu ya, dari segi keuangan. Jadi kayak rezeki kamu ini tambah bagus gitu loh istilahnya ya. Kalau misalkan menurut kamu agak sedikit kurang bagus gitu ya, nah di sini dengan kamu menjalin hubungan dengan keluarga kamu, family, terutama orang tua di sini, nah nanti akan ada sebuah keberuntungan datang gitu, atau kayak rezeki kamu bakal
datang lebih banyak lagi, istilahnya seperti itu ya. Dan paham ya yang aku sampaikan gitu, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini, terutama di sini ibu ya, ayah juga ada di sini. Wah, di sini juga ada Ten of Cup. Wah, bener-bener bagus ini kartu kalian semuanya ya. Di bulan September ini ada kebahagiaan yang kamu rasakan di sini ya. Mungkin ada harapan kamu yang tercapai di sini. Seperti yang bilang tadi, mungkin ada beberapa ingin jadi seorang ibu atau seorang ayah. Udah lama kalian menanti anak misalkan ya, karena kamu ingin benar-benar memiliki family gitu yang lengkap misalkan ya. Ya bukan lengkap ya, bukan dibilang lengkap gitu ya, tapi kayak menurut kamu itu karena kalian kan udah lama menikah nih, nah tapi kok belum ada anak gitu, dan kamu tuh kayak pengen misalkan, nah kayak gitu. Nah disinilah kayak merasa lebih lengkap lagi gitu loh hidup kamu dengan adanya baby seperti itu. Di sini akan terwujud ya harapan kamu itu gitu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Ten of Cup ini, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ini benar-benar bagus ya. Entah dengan family, dengan teman, dengan circle lingkungan apapun itu gitu ya. Ini kayaknya memang terjalin baik gitu loh. Ada keharmonian di sini. Kalau sebelumnya mungkin kamu ada cekcok, ada pertengkaran ya, entah dengan saudara, entah dengan pasangan kamu sendiri gitu ya. Di sini akan ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Kalian akan kembali lagi bersama gitu. Dan entah kenapa aku juga ngerasa ya, nggak semua, untuk beberapa orang ini kayak semacam ada family yang bersatu gitu ya. Family yang bersatu. Aku nggak tahu, bisa ini berkaitan dengan pernikahan. Mungkin kamu ini lagi mengadakan pertemuan keluarga besar, bisa ya, yang mungkin kamu ingin menikah, bisa seperti itu dari keluarga kamu sendiri maupun dengan keluarga pasangan, bisa ya, sesuaikan aja kalau ini. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang hubungan kamu akan harmoni kembali dengan pasangan kamu gitu, kayak hubungan rumah tangga kamu gitu loh. Kalau ini sih aku ngerasa untuk beberapa orang sebelumnya mungkin sempat ada masalah ya, sempat mungkin entah berpisah atau kalian sempat bertengkar apapun itu gitu. Di sini aku ngerasa kayak ada semacam hubungan yang kalian ini kembali baik gitu loh. Karena di sini aku juga ngerasa ada kebahagiaan yang sangat-sangat kamu rasakan di sini. Kamu tuh kayak ngerasa lengkap gitu loh, ngerasa lengkap kembali seperti itu. Oke. Dan kita akan lihat dari oracle-nya seperti apa di sini. Choose a new direction. Oke. Choose a new direction ini berbicara tentang arah baru ya. Jadi di sini memang untuk beberapa orang ini sudah saatnya kamu itu membuat rencana untuk kehidupan kamu. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan harapan-harapan kamu yang sebelum-sebelumnya nggak terwujud menjadi nyata, dan kamu ngerasa itu sudah hancur. Nah, di sini saatnya kamu itu kayak membangun harapan baru gitu loh, atau kayak menentukan arah hidup kamu yang baru gitu ya. Jangan sama lagi, atau jangan di jalan yang sama lagi, istilahnya seperti itu. Yang udah hancur, runtuh, ya udah, harapan yang hancur sudahlah. Ya nggak usah di overthinkingnya. Mungkin itu memang bukan yang terbaik buat kamu atau bukan untukmu. Jadi saatnya kamu ini membuat arah baru ya, atau memplanning sesuatu untuk kehidupan kamu ke depan gitu loh, membuat rencana-rencana baru istilahnya gitu loh untuk kehidupan kamu ke depan, seperti itu. Oke, untuk masa depan kamu. Kemudian di sini ada look for signs, cari tanda ya, atau cari tanda. Di sini aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu ini mungkin ada pesan khusus ya dari semesta, atau ya bisa aku sebutnya semesta gitu ya, tapi kalian bisa sebut apapun, bisa petunjuk dari Tuhan bisa juga. Nah istilahnya kayak gitu. Ini cari tandanya. Ada yang mungkin beliau ingin sampaikan ke kamu, mungkin kamu kayak
berdoa sama Tuhan, minta petunjuk kayak gitu ya. Nah di sini kamu dikasih petunjuk dan kamu disuruh mencari sendiri tandanya gitu ya. Ini bisa melalui entah angel number yang kamu lihat, nanti kamu baca-baca, nah istilahnya kamu cari-cari artinya apa gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin melalui lagu yang kamu dengar, bisa juga melalui tontonan, misalkan channel YouTube gitu ya, kamu cari-carinya, atau kamu bukan cari ya, istilahnya kayak kamu denger apa gitu dan gitu terlihat kayak ngeklik gitu loh di hati kamu, dan kok kayaknya ini kok dengan situasi tuh kok nyambung ya, kayak seolah-olah ini cocok atau kayak resonate untuk kamu, dan rasa-rasanya tuh memang kayak ditujukan untuk kamu gitu. Nah disitulah kamu cari petunjuknya tuh kayak gitu loh ya, atau bisa melalui buku, bisa gitu ya, buku yang kamu baca, tiba-tiba kamu membaca buku apa kok ngeklik gitu loh ya, seperti itu ya. Kalau kamu ingin mencari jawaban sesuatu gitu ya, di sini kamu dikasihlah petunjuk gitu loh sama Tuhan ya, atau sama semesta. Tapi kamu disuruh mencari sendiri gitu ya. Seperti yang bilang tadi, bisa melalui angel number dan kamu nanti cari artinya gitu ya. Angel number yang sering kamu lihat itu apa kayak gitu. Di sini ada ya, mereka itu beliau ya, atau semesta itu ngasih kamu petunjuk di sini. Tapi kamu diminta untuk mencari sendiri ya, sinkronisitas kayak gitu loh ya istilahnya ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikannya seperti itu. Itu bukan satu kebetulan gitu ya, yang menurut kamu mungkin kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan, itu adalah petunjuk dari beliau gitu ya, yang ditujukan untuk kamu gitu. Bahkan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini bukan dari semesta ya, mungkin dari leluhur misalkan kayak gitu ya, dari orang apa istilahnya ya, pokoknya sesuaikan sebutannya lah ya dengan kalian gitu istilahnya ya. Yang itu di sini kamu tuh dikasih petunjuk gitu. Cuman aku nyebutnya lebih tepatnya enaknya gitu semesta gitu ya, ataupun Tuhan gitu. Dia ngasih tanda di sini, petunjuk gitu. Tapi kamu disuruh cari sendiri maknanya. Bisa melalui mimpi juga di sini kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi take action. Oke, untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk mengambil tindakan ya, atau gerak gitu loh. Jika kamu mungkin menginginkan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu misalkan gitu, dan mungkin kamu itu masih apa ya, masih stay gitu loh, kayak nggak gerak-gerak, nggak move gitu loh. Pokoknya di sini diminta mengambil tindakan gitu. Kamu diminta untuk mengambil tindakan. Jadi kamu itu bertindak dulu gitu. Nanti kayak jalannya itu, misal ya, kamu itu menginginkan karir misalkan, tapi di sini kamu kayak diminta untuk bertindak dulu gitu loh. Nggak usah berpikir hasilnya bagaimana, begini-begini, nggak usah. Yang penting kamu ambil tindakan dulu gitu loh. Karena untuk beberapa misalkan ya, kamu ingin membuka bisnis usaha sendiri tapi kamu masih ragu gitu loh ya, takut gagal atau gimana gitu. Dan di sini tuh kayak kamu itu diminta untuk nggak usah berpikir soal berhasil atau tidaknya gitu. Pokoknya ambil tindakan aja dulu gitu loh ya, dan yakin gitu. Karena di sini juga take action ini mengambil tindakan. Biasanya orang yang berani mengambil tindakan itu kan membutuhkan keberanian, membutuhkan keyakinan dan power. Nah disitulah kamu sebenarnya sudah punya power di situ, dan perkuat power kamu gitu ya, seperti itu. Nanti jalannya atau gimana itu akan terlihat sendiri gitu loh ya. Ambil langkah aja dulu gitu loh, tindakan aja dulu seperti itu. Yang penting kamu ini berani bertindak gitu, berani melakukan sesuatu, berani berusaha gitu loh ya. Karena juga yang namanya hasil ini ya bukan mungkin tidak ada hasil juga gitu loh, cuman tergantung ininya apa, proses juga gitu loh. Ada yang memang kalau di dalam pekerjaan itu ya, seperti yang bilang tadi, ingin membuka bisnis usaha sendiri, itu juga tergantung gitu ya, bukan tergantung kamunya, enggak ya. Hasil itu kan bukan kita yang tentuin gitu kan, Tuhan gitu. Ada yang beberapa orang ini langsung meledak sukses gitu, tapi ada orang yang dia jalan ya step by step gitu, atau kayak pelan-pelan gitu loh ya. Jadi jangan
jangan jangan membandingkan lah dirimu dengan orang lain kayak gitu ya. Fokus aja gitu loh, fokus ke dirimu sendiri aja gitu loh, fokus ke usaha kamu sendiri aja, nggak usah melihat orang lain bagaimana, nggak usah gitu loh di sini. Oke. Karena untuk menuju impian itu juga butuh keberanian gitu loh. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk asmara kamu yang single di sini, pesannya apa? Dan kalau kamu ingin menghubungi sesuatu, ya hubungi aja gitu, nggak usah ragu-ragu di sini. Ya, ambil tindakan gitu. Atau ingin bertemu dengan seseorang, nah istilahnya gitu. Kemudian di sini ada Discord be the one. Wah, aku rasa untuk kamu yang single nih ya, kamu bakal ketemu dengan seseorang ya. Di sini kamu akan bertemu dengan pasangan romantis kamu, atau mungkin saat ini kamu sudah bertemu dengan orang tersebut ya. Dia berada di lingkungan kamu di sini. Entah kamu dikenalin, bisa ya. Dikenalin oleh saudara, keluarga, tetangga, siapapun itu di sini. Yang jelas kamu kayaknya sepertinya udah kenal dengan seorang ini ya. Mungkin kamu lagi deket-deketan atau PDKT-an, bisa juga seperti itu. Gitu, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Dan aku juga ngerasa orang ini mungkin bakal menjadi orang satu-satunya orang gitu ya yang dalam hidup kamu, seperti itu. Kenapa aku bilang satu-satunya orang? Karena di sini ada Discord be the one gitu. Kamu sudah bertemu dengan pasangan romantis kamu. Jadi orang ini tuh kayak punya potensi gitu loh, hubungan jangka panjang dengan kamu. Apalagi jika kamu ini orangnya udah berumur ya, dia udah berumur gitu, udah dewasa gitu. Jadi kayak ya kalian akan menjadi partner ya, partner dalam hubungan itu gitu, dalam relasi itu memang akan jadi pasangan gitu loh ya. Karena biasanya kalau orang yang udah dewasa itu kan dia bukan cari yang main-main gitu ya, seperti itu. Sama-sama yang dicari tuh keseriusan gitu, apalagi sama-sama dewasanya, seperti itu ya. Jadi kamu di sini untuk yang single, kamu bakal ketemu dengan seseorang yang bakal mengqueenkan kamu ya, meratukan kamu atau menspesialkan kamu di sini. Oke. Kemudian yang berpasangan di sini kita lihat, give your relationship a chance ya. Untuk beberapa orang, nggak semua. Makanya tadi aku bilang di sini di Ten of Cups ini mungkin akan ada sebuah reuni gitu, atau kayak kebersamaan lagi gitu loh dengan pasangan. Makanya di sini juga ada give your relationship a chance. Jadi kayak sebelumnya hubungan kamu ini mungkin ada break ataupun ada problem, ada masalah. Nah di sini aku rasa hubungan kamu akan kembali membaik, pasangan kamu mungkin akan baikan sama kamu ataupun kembali sama kamu gitu ya, atau mau ingin diberi kesempatan lagi sama kamu, apapun itu problem kamu. Yang jelas di sini akan ada perbaikan gitu ya di dalam hubungan kamu untuk yang berpasangan gitu. Dan untuk beberapa orang di sini kamu nih kayak disarankan ya untuk membuat hubungan ini tuh bisa bekerja gitu ya. Jadi layaknya kalian tuh pasangan. Contoh kalau kamu ini berumah tangga nih ya, udah lama berumah tangga, jadi kan agak sedikit mungkin kurang mungkin kamu kurang memperhatikan pasangan, atau kayak hubungan kamu tuh kayak gitu-gitu aja ya di dalam hubungan, tapi seperti tidak di dalam hubungan. Nah ini kayak diminta untuk membuat hubungan itu tuh kayak bisa bekerja gitu loh. Jadi ya lakukan sesuatu gitu ya agar hubungan itu tuh kayak hidup gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kayak perhatian sama pasangan ya, apapun itu, atau lebih sering komunikasi, atau kayak membangkitkan gairah atau semangat lagi misalkan ya di dalam hubungan gitu. Jadi hubungan kamu tuh nggak gitu-gitu aja. Contoh nih misalkan ajak pasangan liburan gitu ya, ajak pasangan liburan bareng kemana gitu, tamasya kemana kayak gitu. Nah istilahnya seperti itu loh. Jadi kayak biar kalian itu benar-benar terlihat gitu loh kalau itu tuh ada gitu loh ya. Kalau di dalam hubungan itu tuh kalian ada gitu loh, bukan kayak seperti orang asing. Nah seperti itu loh ya istilahnya gitu. Yang intinya di sini kayak buat hubungan kalian tuh bekerja gitu loh ya. Jadi bukan kalian ada di dalam hubungan. Contohnya nih misalkan kalian udah berumah tangga suami istri gitu ya, ada hubungannya suami istri rumah tangga gitu ya, tapi kayak di dalamnya itu kayak
nggak ada gitu loh istilahnya ya, kayak mungkin terlihat asing-asing atau kalian mungkin jarang ada waktu bersama dan istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini kayak biar hidup lah, nah istilahnya gitu, hubungan kalian tuh biar hidup gitu loh ya, seperti itu. Oke. Karena di sini aku juga ngerasa nih sebenarnya kalian berdua ini ada masa-masa kayak kangen gitu loh, rindu akan hal dulu gitu ya, akan hal saat kalian mungkin baru-baru pertama kali gitu ya istilahnya ya, pertama kali menikah misalkan ya, atau kayak pertama kali dalam hubungan kalau kalian yang pacaran seperti itu. Makanya di sini buat hubungan kalian tuh bekerja gitu loh, jangan monoton gitu, atau jangan kayak gitu-gitu aja gitu ya, seperti itu, biar juga kalian ini lebih dekat gitu loh ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Makanya di sini juga ada take action ya, lakukan tindakan atau lakukan sesuatu gitu agar hubungan itu bisa lebih hidup gitu loh. Oke, jadi ini saja. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.